Dan ini kemangken banyak bu, kelompok-kelompok yang mensesat-sesatkan amaliyah-amaliyah yang sudah kita laksanakan, diajarkan oleh para guru-guru kita semenjak dulu sampai semangken. Padahal para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita di pesantren-pesantren, meskipun tidak menyebutkan dalil, kak disesetuju, nah semua amalan saya lakoni guleban panjenengan setuju na beda dalil, dalillah. Contohnya nabu peringatan Maulid Nabi, neke kocak sesat. Padahal memperingati Maulid Nabi kak dinto pada hakikatnya apa? Ungkapan kegembiraan kelaban kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ben panike diperintahkan di Al-Quran. Napa di Al-Quran? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dabun Allah dalam Al-Quran, qul katakanlah Muhammad, bifadlillahi dengan anugerah Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah, falyafrahu hendaknya mereka bergembira. Dabun ahli tafsir, dabun ulama, birahmatihi ini kan maknanya adalah Nabi Muhammad. Rahman ini kan ditafsiri dengan Nabi Muhammad. Anama tafsiri Rahman ini kan Nabi Muhammad, karena di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmah bagi seluruh alam. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmah. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, ana rahmatun muhdat, saya ini adalah rahmah yang dihadiahkan oleh Allah. Makanya sangat tepat kalau ayat wa bi rahmatihi ditafsiri kalaban Gusti Kanjeng nah i dalam ayat kadin toh guleban panjenengan pakon gembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ai siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuganan peringatan Maulid Nabi termasuk majelis sholawat ketika dintoh. Panapa tojuna? Tojuna adalah untuk meningkatkan hubungan guleban panjenengan kalaban Gusti Kanjeng supaya guleban panjenengan semakin cinta ke Rasulullah. Ikatan guleban panjenengan kalaban Rasulullah semakin kuat, terutama di masa seperti semangken, masa yang penuh fitnah, masa yang penuh dengan problem dan tantangan-tantangan. Masa ketika dinto semakin parloh guleban panjenengan untuk memperkuat ikatan, memperkuat koneksi hubungan kalaban Gusti Kanjeng Anapa sebab? Sebab tidak ada manusia yang peduli dengan keselamatan kita melebihi kepedulian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sobong bu, sampean nyari ke Kak Mabai, orang yang paling peduli ke keselamatan guleban panjenengan melebihi Rasulullah sobong. Makanya di Al-Quran Kanjeng Nabi ini kayak sifatin apa? Azizun alaihi ma anittum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah azizun alaihi ma anittum, terasa berat kepada Rasulullah mana bini ngale umat menderita. Harisun alaikum, Rasulullah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya. Raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sampai-sampai dalam hadis perhatian Rasulullah dek umatnya, saking pingin Rasulullah kaangkui umat dek anto selamat. Rasulullah ada bu mathali wa mathalukum kama thali raujulin awqada naran faja'alal janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum wa antum tafallatuna min yadi. Debun Kanjeng Nabi perumpamaan sing kok ben abon kapiretang umat pada ben orang sing halau berusaha untuk nyelamat aki hewan-hewan seseneng ntar ke apoi. Biasan beda apoi, biasan nikah hewan ada beberapa hewan belalang entar ke apoi. Di orang nikah selamat aki supaya tak entar. Nah, Kanjeng Nabi seniki juga debun Kanjeng Nabi
engkau ya kaulah saya debun kanjeng Nabi selalu berusaha menghadang agar tang umat tak si masuk neraka. Hanya saja wa antum tafallatuna min yadi, tapi ibadah tetap selepas dari tangan debun kanjeng Nabi. Tutik kanjeng Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ibadah tetap belajar ke neraka. Nah, karena kanjeng Nabi oning cek bade umat tetap belajar ke neraka, maka kanjeng Nabi ada buli kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana wa fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa ana ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya nailun insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'ah. Dapun kanjeng Nabi setiap nabi ini kesareng Gusti Allah paringi doa, paringi hak untuk doa semesta terima bi Allah. Jadi mau nabi tua nih kan pasti terima bi Allah. Dan semua nabi sudah mengambil itu di dunia. Sementara saya sengkok debun kanjeng Nabi ihtaba'tu da'wati, aku simpan doa ini. Supaya apa? Pagi nang hari kiamat bisa memberi syafaat kepada umatku. Dan syafaat ini akan diperoleh oleh umatku, pokoknya dia mati dalam keadaan iman. Dalam satu hadis lain ibu sedaja Nabi ngadabu khuyyirtu baina syafa'ata wa baina ayyadkhula nisfu ummati al jannah fa fakhtartu syafa'ata li'annahu a'ammu wa aktar atarawnaha lil muttaqinal mu'minin la walakinnaha lil mudnibin al khatta'in. Dapun kanjeng Nabi, saya ini pernah diberi pilihan oleh Allah antara separuh umat saya masuk surga dengan saya diberi hak memberi syafaat, memberi tolong ke umat dan. Maka kanjeng Nabi ada bu ikhtartus syafa'ah, aku memilih memberi syafaat. Apa sebab? Muntang umat separuh dijamin masuk surga, ya sudah masuk surga, tapi separuhnya bagaimana? Artinya kanjeng Nabi ini tak hanya mikir sebagian umat mendahulukan kepada sebagian yang lain, tidak, semua umatnya dipikirkan. Bahkan tidak hanya yang takwa kepada Allah, bahkan umat tersegi tong nyeletong ini kayak pikir kanjeng Nabi bu, umat tersegi banyak tuh sana ini kayak pikir. Bahkan dalam satu hadis juga disampaikan Hadratus Syekh Hasyim As'ari di dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, kanjeng Nabi ini diperlihatkan umatnya. Akhirnya oning kanjeng Nabi bade umat teh bagus cek bagus bade umat teh segi tong nyeleweng bade cek sarana. Maka kanjeng Nabi nyuwun ya Allah nyuwun paringi hak untuk memberi syafaat. Karena abdina ya Allah benih kon mikir tang umat sikus bagus, saya tak bagus pikir kanjeng Nabi bu. Maka dalam hadis ki pun dibuaki atarawnaha lil muttaqinal mudnibin lil mu'mininal muttaqin. Apa kamu mengira syafaat itu hanya diberikan kepada orang mukmin yang bertakwa? Tidak, teman kanjeng Nabi. Tetapi ia juga untuk orang-orang Islam yang ahli dosa juga difikirkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi melan kuleben panjenengan. Di zaman seperti semangken semakin perlu untuk memperkokoh ikatan hubungan kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin penting kuleben panjenengan untuk menghadiri acara-acara majlis salawat ketimangken kadinto. Supaya semakin tinggi kecintaan kuleben panjenengan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama nih